mewakili kelas saat dia sedang berlari. Bruk, Izzy terpeleset. Izzy yang habis dari kamar mandi dengan muka kaki dan tangan yang sangat basah, ia malah berlari memasuki kelas. Langsung terpeleset karena lantai yang masih basah. Makanya jangan tuh lihat-lihat, jangan asal jalan. Bantuin, malah ceramahin. Teman kelas yang mendengar suara Izzy ya langsung keluar kelas. Kalian udah boleh gitu. Tuan, dia malah ikut terpeleset. Bruk. Ada benar. Lalu mereka dibantu oleh Obe dan Fai. Mereka kembali ke kelas dan bel istirahat berbunyi. Masukin dong. Ntar aja males. Kasihnya mana? Kok gak dipake? Tinggalan. Ngatur banget sih kalian. Kerapian seragam itu sudah kewajiban. Ayo, udah jam malam. Dengan muka yang nyelena, tiga Iwan itu langsung memasuki bajunya. Dring, suara bel kedua. Aja yuk. Gak boleh gitu, kita harus belajar. Itu kewajiban kita sebagai murid. Mereka masuk dan memulai pembelajaran kedua. Lalu Iwan yang di belakang malah asik mengobrol. Pastikan mendengarkan. Tapi mereka malah asik dengan dunianya. Saat proyek, mereka tidak mengerti apa yang dikerjakannya. Di akhirnya mereka tidak. Oh, tolong jelaskan ulang, aku ngerti. Ini proyeknya susah banget. Iya tuh, benar. Karena guru tidak nyaman, dia hanya mengabaikan dan tidak merespon apa-apa. Apaan sih? Gak jelas banget. Orang nanya bukan yang dijawab. Aku serba salah. Lalu mereka pergi keluar kelas dan bertemu Obe. Lalu saat mereka berjalan di depan Obe, Izzy malah melempar sampah ke arah Obe itu. Langsung aja, tolong pulang ya. Apa yang sudah kalian perbuat? Iya, kita semua berbuat baik. Memang kenapa? Kalian bertiga itu sudah tidak menghargai guru atau bahkan staff di sekolah. Kalian tahu tidak adab terhadap orang yang lebih tua itu bagaimana? Wah, ya emang kamu kira kita masih kecil? Ya jika lo tahu, kenapa tidak dilakukan? Kalian juga adab terhadap orang yang lebih tua. Apalagi tadi Isi mengabaikan guru, tidur, tidak sopan. Cuma tahu tapi tidak dilakukan. Tadi juga Isi, kamu ngapain melempar sampah seperti itu? Memangnya kamu kira itu perbuatan yang terpuji? Itu perbuatan yang tidak sopan. Apalagi dilakukan kepada orang yang lebih tua. Di sekolah lagi.
Memangnya kamu tidak dididik? Ya udah, maaf, kita salah. Iya, kakak diulangi lagi, maaf. Sekali lagi minta maaf. Lalu mereka menghampiri guru dan staf. Oh, maaf. Kita ya tadi nggak sopan. Iya, maaf ya, sekali lagi nggak akan diulang lagi. Maaf juga tadi lempar sampah. Udah. Iya, nggak apa-apa. Yang penting tidak diulangi lagi ya. Iya, nggak apa-apa. Paham. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat hafal tentang Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad, di mana dilahirkannya, kemudian apa yang beliau lakukan selama hidupnya, dan bagaimana cara matinya beliau, meninggalnya beliau, itu dia tahu persis. Padahal orang Kristen. Nah, sekarang saya tanya sama teman-teman semua, apakah teman-teman tahu siapa Nabi Muhammad? Coba, siapa pinjam Nabi Muhammad? Pemimpin terakhir umat Islam, atau mungkin lebih tepatnya Nabi terakhir. Ya, ini Nabi siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman, ada yang tahu tidak? Kenapa kita harus mengenal Nabi Muhammad? Apa manfaatnya buat kita sebagai seorang Muslim? Ada yang bisa bantu menjawab? Kenapa sih kita harus kenal sama Nabi Muhammad, dan apa manfaatnya buat kita? Kenapa sih teh? Ada teman yang bisa bantu menjawab pertanyaan ini? Ini pertanyaan mudah tapi sulit. Mawira, gimana? Kenapa kita harus kenal Nabi Muhammad? Biar pas di akhirat kita ketemu Nabi Muhammad. Iya, terima kasih. Biar kita ketemu sama siapa? Nabi Muhammad. Teman-teman bisa tanya sekarang. Kalau kita tidak kenal dengan seseorang, kira-kira mungkin nggak tumbuh dalam diri kita rasa suka, rasa cinta dengan orang tersebut? Kira-kira tumbuh nggak? Nggak tumbuh, teman-teman ya. Tapi kalau kita mengenal sosok tersebut, maka secara tidak langsung kita akan mengenal dia. Kita tahu bagaimana kehidupan dia, dan kemudian berarti kepada timbulnya rasa cinta dalam hati kita terhadap siapa? Terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman, coba kita cek ya. Kita mau berhitung angka 1 sampai 5. Ini berapa? Sekarang temponya cepat. Ini berapa? Sekali ya. Konsentrasi. Ini. Berarti teman-teman fokus ya. Oke. Balik lagi ke tadi. Jadi akan muncul dalam diri kita rasa cinta dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya muncul lagi, teman-teman. Memangnya apa manfaatnya buat kita kalau misalkan muncul dalam diri kita rasa cinta kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Kira-kira apa manfaatnya buat kita? Kita makan, manfaatnya jelas agar kita bisa sehat dan kenyang. Kita minum agar kita tidak haus. Lalu apa manfaatnya buat kita cinta dengan Nabi? Memangnya ada manfaat buat kehidupan saya? Ada yang tahu? Ternyata teman-teman ada manfaatnya. Nabi Muhammad kasih informasi kita sebuah informasi yang sangat jelas. Kata Nabi Muhammad, seseorang akan bersama dengan yang dia cintai. Apa kata Nabi Muhammad? Seseorang akan bersama dengan yang dia cintai. Ustaz tanya sama teman-teman, kalau ada manusia yang belum meninggal dan dia sudah ditetapkan akan masuk ke dalam surga, itu siapa? Iya, betul, Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad ada di surga, kan kata Nabi, cinta akan menjadikan seseorang selalu bersama sampai di akhir
akhirat. Artinya apa? Kalau misalkan timbul rasa cinta dalam diri kita terhadap Nabi Muhammad, maka insya Allah nanti kita akan bersama dengan orang yang kita cintai, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Di mana tepatnya? Di surga. Nah, ini salah satu manfaatnya teman-teman semua ya. Kemudian, teman-teman, pertanyaan yang kedua, ada yang tahu tidak Nabi Muhammad itu apakah langsung gede kayak jadi ustadz? Tiba-tiba gede, atau dari proses dulu, dari kecil, dari bayi, dari balita sampai kemudian tumbuh menjadi seorang nabi dan rasul. Sama ya, Nabi Muhammad sama seperti kita. Nabi Muhammad pernah menjadi seorang anak kecil, remaja, kemudian menjadi orang dewasa. Lalu kita pengen tahu Nabi Muhammad itu ketika kecilnya seperti apa sih gitu ya? Apakah sama kayak Fai tadi yang masuk ke dalam kelas, begitu keluar dikasih tahu, aku nggak butuh informasi kamu, aku tahu semua, misalkan gitu ya. Terus ketemu sama gurunya bicara, dia mengabaikan, misalkan apakah seperti itu atau tidak kira-kira? Tidak ya teman-teman ya. Tadi ada simulasi saja. Pak yang asik, orangnya salah insya Allah. Baik teman-teman, Nabi kita Muhammad ini berbeda dengan kita teman-teman semua. Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam kondisi tidak mempunyai seorang ayah. Bahkan ketika ibunya sedang mengandung beliau, ayahnya sudah meninggal dunia. Ini Nabi Muhammad tidak pernah melihat sosok ayahnya. Kalau kita mungkin ada video, ada foto dan lain sebagainya, tapi Nabi Muhammad tidak pernah melihat siapa sosok ayahnya. Sampai kemudian dilahirkan ke dunia, Nabi tidak pernah bertemu dengan sosok ayahnya. Orang tuanya miskin teman-teman. Hartanya masih sedikit. Kekayaannya masih sedikit. Kalau ada abata di zaman Nabi Muhammad dijamin tidak bisa masuk ke abata. Karena tidak bisa bayar biaya masuknya, SPP-nya. Karena Nabi Muhammad orang yang tidak mampu. Tapi kita lihat bagaimana Nabi Muhammad. Beliau walaupun dari latar belakang orang tua yang tidak mampu, yatim, tidak punya ayah, tapi teman-teman lihat sampai hari ini bagaimana kehidupan beliau. Beliau menjadi manusia yang sangat agung, yang sangat besar. Bahkan sampai hari ini puluhan juta orang, bahkan miliaran juta orang mendoakan beliau lewat salawat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad saja yang tidak punya ayah, miskin, bisa sukses, maka kita yang hadir di sini, yang punya ayah, yang punya ibu, yang punya kendaraan yang bagus, yang punya rumah yang bagus, lebih berpotensi menjadi orang yang sukses, yang lebih hebat. Kalau apa? Kalau kita mengetahui bagaimana Nabi Muhammad menjalani kehidupannya. Karena kalau mau sukses, kita tidak bisa menempuh cara atau metode yang lain kecuali kita melihat bagaimana cara Nabi sukses. Karena yang paling mudah adalah meniru orang sukses daripada berpikir dari nol bagaimana caranya sukses. Tapi kalau sudah ada orang sukses, kita tiru nih, kira-kira apa yang menjadi penyebab dia sukses. Maka teman-teman, kalau teman-teman ingin sukses dalam hidupnya, lihat orang sukses. Dan tidak ada manusia yang lebih sukses melebihi Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang Barat, orang kafir, yang gak beriman sama Nabi Muhammad, nulis di salah satu bukunya 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Ada yang tahu Nabi Muhammad di urutan keberapa? Nabi Muhammad ada di urutan yang ke-1. Artinya apa? Mereka sepakat, orang kafir sepakat, umat Islam sepakat bahwa manusia yang paling sukses adalah siapa? Adalah Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ingin sukses dan teman-teman punya potensi buat sukses, dengan cara apa? Mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kita kembali bagaimana di waktu masih kecilnya teman-teman. Teman-teman, Nabi Muhammad itu ketika dilahirkan, beliau tidak diasuh sama ayah dan ibunya. Beliau dititipkan dengan seorang wanita yang baik hati. Namanya siapa? Ada yang tahu ibu siswa Nabi? Siapa? Namanya Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Beliau tinggal di sana sampai usia 6 tahun. Dan teman-teman tahu tidak? Nabi Muhammad tinggal di sana itu, lihat bagaimana kehidupan Nabi. Nabi tidak pernah berpangku tangan. Nabi tidak pernah diam. Nabi selalu bergerak membantu Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu punya kambing yang banyak.
punya unta. Dan Nabi Muhammad bekerja sama dengan anak-anak Halimatus Sa'diyah mengembalakan apa teman-teman? Mengembalakan domba, mengembalakan unta dan lain sebagainya. Jadi Nabi Muhammad dari kecil bukan orang yang mohon maaf kerjaannya hanya tidur aja, misalkan main HP. Terus kita pengen sukses, kira-kira bisa nggak? Nggak ya teman-teman ya. Nabi Muhammad bukan orang yang semuanya serba ada. Beliau mengupayakan semuanya dengan bekerja keras. Berarti teman-teman, poin yang kita ambil yang pertama adalah kita harus menjadi orang yang rajin. Kita sebagai pelajar, kita harus rajin apa? Ada yang tahu? Rajin belajar. Kalau ada kesempatan baca buku, baca buku. Ketika buka HP, lihat literasi. Kira-kira ada nggak yang bermanfaat buat saya hari ini? Kira-kira ada nggak yang bisa saya dapat hari ini buat saya jadi sukses nanti ketika dewasa nanti? Teman-teman, Ustaz selalu bilang ke Indonesia, orang yang sukses di masa depannya adalah mereka yang masa mudanya digunakan untuk bekerja keras. Ada yang belajar. Tahu Ronaldo? Ronaldo itu pemain bola yang dengan gaji terbesar. Bahkan dalam waktu 3 hari bikin channel YouTube itu sudah ada 52 juta penggemarnya. Padahal orang sampai bertahun-tahun harus bekerja keras untuk bisa ada di tahapan itu. Tapi teman-teman tahu tidak, beliau bisa ada di titik itu bukan dengan maaf, semuanya dari proses kerja keras teman-teman. Usia mudanya dihabiskan dengan bekerja keras, dengan belajar, dengan berlatih dan lain sebagainya. Begitu pun Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita teman-teman semua. Nabi Muhammad di usia mudanya, usia 6 tahun ke bawah teman-teman. Bukan usia 12-13 tahun, bukan. Nabi Muhammad usia 12 tahun udah tingkatnya internasional teman-teman. Beliau sudah jalan-jalan berdagang berniaga tidak hanya Karawang dengan Bekasi, tapi satu negara dengan negara yang lain teman-teman. Nah Nabi Muhammad teman di usia yang masih sangat kecil membantu Halimatus Sa'diyah bekerja keras, dan teman-teman tahu Nabi Muhammad sangat ringan tangan. Beliau selalu membantu pekerjaan kakak-kakaknya dari Halimatus Sa'diyah dan lain sebagainya. Nah ini teman-teman yang pertama, kalau kita ingin sukses kita harus menjadi orang yang rajin dan bertanggung jawab teman-teman semua. Kemudian teman-teman tahu ketika di usia 6 tahun Nabi Muhammad balik sama ibunya. Baru ketemu sama ibunya, diajak jalan-jalan sama ibunya ke kota Madinah. Di sana ceritanya mau ketemu sama saudara dari ayahnya. Mau ketemu atau mau melihat makam dari ayahnya di mana dimakamkannya. Ternyata sampai di sana beberapa hari kemudian ibunya pun kemudian ada yang tahu kenapa? Jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Yatim piatu di usia berapa tahun teman-teman? Di usia 8 tahun. Tapi Nabi Muhammad luar biasa teman-teman. Beliau tetap semangat menapaki kehidupannya sampai menjadi orang yang besar nanti di kemudian harinya. Nah, teman-teman, coba tangannya gini semua. Kita mau cek nih. Cek. Tangannya diangkat, bukan gini, kayak gini. Tutup, buka. Konsentrasi, buka. Tutup, harus bergerak cepat dan tidak boleh mikir. Tutup. Buka, tutup, buka, tutup, tutup. Ada yang kebuka nggak? Sekarang coba tangannya gini, gerakan gini, hai, gitu bilangnya. Hai, terus setelah itu sentuh bagian telinga. Telinganya di mana? Ya, telinganya di sini. Ya, ini telinga. Kalau ini namanya ada apa? Dibuat ya tempat letak berpikir kita. Baik teman-teman, ini kita bicara Nabi di waktu kecil ya teman-teman ya. Kita tidak bicara Nabi di waktu dewasa, karena pasti teman-teman sudah tahu semua. Teman-teman, ketika ibunya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh siapa? Oleh kakeknya Abdul Muthalib, seorang pemimpin kota Quraisy. Di sana beliau dididik menjadi seorang pemimpin. Nabi Muhammad belajar usia 6 sampai usia 8 tahun belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin. Jadi beliau melihat orang dewasa di sekitarnya, mengambil hal-hal yang baik yang bisa beliau ambil untuk menjadi ilmu untuk beliau agar beliau siap menjadi manusia dewasa nanti. Nah, teman-teman, di sekitar kita ada orang tua kita, ada guru kita. Hal-hal yang baik dari guru kita, dari orang tua kita, kita ambil untuk menjadi sebuah
pelajaran agar kita menjadi orang yang lebih paham. Karena orang yang lebih tua, dia punya pengalaman yang lebih banyak dari kita, sehingga kita bisa belajar dari mereka. Artinya, kita tidak perlu merasa malu untuk belajar ya teman-teman semuanya. Kemudian, kakeknya meninggal dunia, lalu Nabi Muhammad tinggal dengan siapa? Dengan pamannya Abdul Muthalib. Teman-teman tahu tidak? Nabi Muhammad itu di waktu masih kecil, beliau sudah terlatih menjadi orang yang amanah. Di usia 5 tahun mengembalakan kambing dari pagi sampai dengan sore, pekerjaan itu beliau tuntaskan sampai dengan selesai dan tidak meninggalkan pekerjaan tersebut. Itulah yang menjadikan beliau orang yang amanah. Nah, teman-teman, Nabi Muhammad ketika tinggal dengan pamannya itu orang yang tidak mampu secara finansial, secara ekonomi pamannya itu bukan orang yang kaya, teman-teman. Lalu, sebagai bentuk kontribusi beliau bekerja. Sebagai apa? Jadi di Mekah itu ada orang yang punya banyak kambing, dia tidak bisa mengembalakan kambingnya, dia mempekerjakan orang, anak muda yang tidak sekolah, untuk bekerja sebagai pengembala kambing. Dan Nabi Muhammad, teman-teman, lagi-lagi ya, di usia yang seharusnya masih bermain, kebayang nggak? Di usia 8 tahun, 9 tahun, adalah usia di mana kita itu lagi main-mainnya, teman-teman, gitu. Tapi beliau justru di usia itu bekerja keras, membantu pamannya, membantu ekonomi pamannya dengan cara menjadi seorang pengembala kambing. Dan beliau kerjakan pekerjaan itu sampai dengan beliau di usia 10 tahun kurang lebih ya teman-teman ya. Jadi Nabi Muhammad itu sosok yang bagaimana teman-teman? Sosok yang selalu bekerja keras. Berarti kalau misalkan saya ingin sukses dalam hidup saya, banyak yang kita harus pelajari. Salah satunya adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang bekerja keras ya teman-teman ya. Dan teman-teman tahu di usia 12 tahun Nabi Muhammad itu sudah mulai bekerja, sudah mulai berjualan, berniaga. Ada yang tahu kemana beliau? Beliau bekerja ke negeri mana? Syam ya, negeri yang sangat jauh. Jadi kalau Mekah ke Syam itu zaman dulu pakai unta, perjalanannya kurang lebih selama 30 hari. Lama tidak kira-kira? Itu di jalan. Gurun pasir, panas, kemudian kalau malam istirahat berangkat lagi, itu pekerjaannya Nabi, membawa dagangan untuk dibawa ke kota Syam untuk diperjualbelikan di sana. Nah, teman-teman kebayang nggak? Di usia yang sangat muda, beliau lagi-lagi bagaimana beliau orang yang pede, orang yang punya rasa percaya diri, bahkan beliau orang yang suka membantu orang yang lebih tua. Kalau ditanya adat, kita semua sama-sama tahu ya teman-teman, Nabi Muhammad adalah orang yang sangat tinggi adatnya. Kata Nabi, kalau ke orang yang lebih tua, kita diminta untuk memberikan hormat. Yang tua kepada yang lebih muda memberikan kasih sayang gitu kan. Teman-teman tahu tidak, Nabi Muhammad punya pembantu namanya Anas bin Malik. Usianya 10 tahun. Waktu itu Nabi punya keperluan, wahai Anas, kamu pergi ke sana untuk tujuan ini. Ternyata karena Anas masih anak-anak, di tengah jalan ketemu sama temannya, diajak main sama teman-temannya. Nabi Muhammad nunggu lama, kok nggak muncul gitu kan. Nabi datang dicari Anas, ketemu Anas sedang main sama teman-temannya. Mungkin kalau sedang main kelereng dan lain sebagainya. Kata Nabi, kalau kita mungkin akan marah. Tapi lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengingatkan Anas dengan cara yang lemah lembut. Bahkan kata Anas bin Malik, saya tinggal bersama Nabi selama 10 tahun di kota Madinah. Dan saya tidak pernah mendapati Nabi marah dengan saya. Kebayang nggak bagaimana sosok Nabi kita Muhammad? Orang yang sangat sabar, orang yang sangat ramah terhadap orang yang ada di bawahnya, teman-temannya. Ini bagaimana karakter Nabi ya. Atau kita bisa melihat bagaimana Nabi ketika sedang berdakwah. Kita tarik agak sedikit maju ke depan tentang karakter Nabi. Kenapa orang Arab begitu mencintai Nabi? Teman-teman tahu tidak? Dulu ketika Nabi hendak menaklukkan kota Mekah, sahabat Nabi, paman Nabi namanya Abbas dan Abu Sufyan lihat Nabi. Nabi sedang berwudu. Ketika Nabi berwudu, tahu tidak? Air wudunya tidak sampai ke tanah. Karena sahabat semuanya berebut untuk mendapatkan bekas air wudunya Nabi. Bahkan kalau ada jenggotnya jatuh, satu helai jenggotnya jatuh, itu akan diamankan oleh sahabat Nabi. Mereka sangat mencintai siapa? Sangat mencintai Nabi. Kenapa bisa demikian? Teman-teman tahu tidak kenapa demikian? Karena akhlaknya siapa? Akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah di kota Mekah sedang berjalan. Mekah itu rumahnya teman-teman.
Ini rumah nggak ada atap, tapi orang bisa naik ke puncak atapnya itu sendiri. Nabi itu jalan. Kalau Nabi jalan, itu biasanya mereka meludahi Nabi. Sengaja meludah. Gitu ya. Mengenai siapa teman? Mengenai tubuh Nabi Muhammad SAW. Hari pertama diludahi Nabi Muhammad hanya tersenyum melihat dan kemudian tetap berjalan. Hari kedua diludahi, ketiga diludahi, keempat gak meludahi. Nabi bingung, kemana orang yang biasa meludahi saya itu kan? Lalu Nabi mencari informasi, kemana si fulan yang biasa meludahi saya? Kata tetangganya, orang itu sedang sakit. Kalau kita bilangnya apa? Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah bahagianya melihat penderita dia. Kalau orang lainnya, orang abad tangga insya Allah. Tapi Nabi Muhammad teman-teman tahu tidak? Ketika mendapati informasi orang yang biasa menzalimi Nabi itu sedang terbaring sakit di tempat tidurnya, Nabi Muhammad langsung membawa oleh-oleh, mengetuk pintunya, mengucapkan salam, kemudian masuk menjenguk orang yang sakit tersebut. Orang yang sakit kaget dong. Jangan-jangan Muhammad ini mau membuat saya celaka. Karena saya lagi sakit. Ternyata tidak teman-teman. Nabi Muhammad justru membawa sebuah hadiah menjenguk orang yang sakit. Dan teman-teman tahu tidak jawaban orang yang sakit tersebut. Ya Muhammad, kamu orang yang saya benci dan saya selalu caci maki. Tapi kamu orang yang pertama kali datang ke rumah saya, bisa saya dalam keadaan sakit. Maka persaksikanlah hari ini saya beriman kepada Anda, bahwa Anda adalah Nabi dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman, ini akhlak ya. Ini bicara tentang akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman ya. Jadi kita sebagai seorang pelajar gitu kan, kalau kita ingin sukses dalam kehidupan kita, maka kita tidak punya opsi pilihan yang lain. Kita harus mempelajari bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW, bagaimana rajinnya Nabi Muhammad SAW. Maka sampai di usia 25 tahun, kita semua kalah. Nabi Muhammad sudah menjadi orang yang sukses, punya harta yang banyak, punya kekayaan yang banyak. Nabi Muhammad itu ketika melamar Khadijah, istri Nabi yang pertama itu yang Khadijah, itu untanya banyak, kurang lebih sekitar 70 atau sekitar unta gitu, di atas 70 unta, harta maharnya saja. Walaupun ada pamannya yang bantu, tapi sebagian besarnya itu berasal dari penghasilan Nabi sebagai seorang pengusaha. Artinya Nabi itu orang kaya teman-teman. Di usia muda bisa sukses. Maka teman-teman, kalau mau sukses di usia muda, coba lihat bagaimana kehidupan Nabi. Buka lagi buku Sirah Nabawiyah. Kita lihat bagaimana kehidupan Nabi. Kenapa sahabat tadi bisa begitu cinta dengan Nabi? Luar biasa. Teman-teman akan mendapati sebuah fakta yang sangat luar biasa, di mana memang betul Nabi Muhammad adalah orang yang sangat luar biasa. Baik, teman-teman, kita sampai jam berapa? Berapa Ustaz? Oh, detik, saya 40 menit lagi. Bisa langsung kita tambahan 30 menit? Ya, baik teman-teman, poinnya begini. Jadi, poinnya adalah kalau kita ingin sukses, maka kita belajar dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Kita buka lagi Sirah Nabawiyahnya, kita pelajari bagaimana Nabi di waktu kecilnya, dewasa dan lain sebagainya, sehingga nanti akan muncul dalam pikiran kita rasa cinta kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan bukti cintanya ada 3 teman-teman ya kalau sekarang ya. Yang pertama, kita bersalawat kepada Nabi. Yang kedua adalah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah mendakwahkan. Ini adalah bagian dari kita bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, teman-teman, kurang lebih itu yang aku Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah alasan untuk teman-teman membuka nanti tentang Sirah Nabawiyah, karena kita harus tahu dan wajib membaca minimal 6 kali bolak-balik. Sirah Nabawiyah tebalnya segini, minimal 6 kali bolak-balik, agar nempel di otakku ceritanya itu dari awal sampai dengan akhir kehidupan Nabi, sehingga teman-teman akan kenal Nabi Muhammad dan akan muncul rasa cinta dengan beliau, teman-teman semua. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Akhir kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah yang selalu makna telah kita dengarkan bersama. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW.